Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Pasar Syariah semua. Ketemu lagi nih sama aku Aping. Di IG Live sore hari ini, selama 60 menit ke depan, dalam segmen Ngopi Bareng Pasar Mode Syariah. Nah, sebelumnya Sobat Pasar Mode Syariah tahu nggak sih kalau program Ngopi bareng ini sengaja kita buat agar Sobat semua bisa mengetahui lebih teknis mengenai investasi di Pasar Mode Syariah nih Sob. Makanya jangan kelewatan deh kalau misalkan setiap hari Jumat untuk selalu pantengin Instagramnya Pasar Modal Syariah. Karena apa? Karena nanti kita akan kedatangan narasumber-narasumber yang kece membahas soal investasi syariah pastinya. Nah, oke deh, kita lanjut aja nih. Untuk memudahkan investor dalam memilih saham syariah, Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan Jakarta Islamic Index atau yang biasa kita kenal tuh dengan JII ya sob. Nah, Jakarta Islamic Index ini merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Nah, konstituen JI ini hanya terdiri dari 30 saham aja nih sob. 30 saham syariah berkapitalisasi besar dan paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JI ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahunnya nih sob, yaitu di bulan Mei dan juga di bulan November mengikuti jadwal review DES oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, penasaran gak nih sama tema live kita sore hari ini mengenai market update saham syariah di JII 30 ini? Yuk, kita pantengin terus aja deh live sore hari ini karena kita akan kedatangan narasumber dari HP Sekuritas, dan narsum kita hari ini ada Ibu Liza Kamelia Suryanata. Beliau merupakan senior technical analysis dari HP Sekuritas nih sob. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita langsung joinin aja ya sebentar. Iya. Kita tunggu dulu ya. Halo, selamat sore Bu Liza. Sore. Wah, bisa nih ya Bu, lancar ya insya Allah sampai akhir ya. Amin. Oke deh nih Bu Liza, mungkin Bu Liza bisa sapa dulu nih ke Sobat Pasar Modal Syariah sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini nih Bu. Ya, selamat sore sobat-sobat Syariah. Sore ini thank you untuk bergabung ke IG Live kita ya yang akan membahas mengenai indeks JII 30. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. kita bisa memberikan manfaat dari ngobrol-ngobrol kita sore ini. Oke deh, siap. Pasti insya Allah bermanfaat ya Bu. Oke deh, kalau gitu sebelum kita explore lebih jauh nih diskusi kita hari ini nih Bu Liza, mungkin Bu Liza bisa, kita langsung aja ya, kita menjelaskan terlebih dahulu nih secara singkat sebenarnya apa sih indeks saham itu Bu? Oke, kalau theoretically indeks saham itu adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang sudah dipilih berdasarkan suatu kriteria tertentu gitu dan juga suatu metodologi. Jadi kalau misalkan dalam kasus ini adalah JII, berarti kriteria yang dipilih adalah sesuai dengan aspek-aspek syariah gitu kan. Begitu juga metodologinya, emiten macam apa yang layak dimasukkan ke dalam indeks tersebut gitu. Juga berdasarkan kriteria yang secara syariah itu friendly gitu. Syariah friendly. Oke deh. Nah, mungkin apa kemudian nih Bu, indeks saham ini tuh dapat dijadikan sebagai investasi pasif ya Bu. Nah, apakah bisa dijelaskan nih Bu bagaimana fungsi indeks dalam hal tersebut Bu? Fungsi indeks dalam investasi. Jadi kalau misalkan kita itu biasa trading ya. Kalau trading kita mungkin saham per saham gitu. Tapi kalau indeks kan ibaratnya sudah dipilihkan seperti mungkin layaknya isi atau konstituen dari JI 30 itu sudah berdasarkan kriteria. Jadi udah dipilihkan nih mana emiten-emiten yang baik, yang dinilai juga berprospek cerah gitu dan mempunyai laporan keuangan yang sehat yang cukup bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi instead of kita pilih sendiri piece per piece gitu, nah di dalam indeks ini sudah ditaring istilahnya, difilter gitu, menurut kriteria yang disukai oleh trader atau investor tersebut gitu ya. Well, let's say kita sekarang bicara tentang investor pasar syariah pada khususnya gitu. So, jadi kita harus strict, kita harus tegas pada aspek-aspek syariah yang mengikuti emiten tersebut. Nah, dengan adanya indeks JI 30 ini, jadi kita udah bergaul sama istilahnya anak-anak berada di jalur syariah tersebut. Gitu. Oke, maaf Bu, kita ke pause ya. Iya, boleh dilanjutkan lagi? Tujuan dari indeks saham sendiri itu bisa untuk mengukur sentimen pasar. Kemudian dijadikan produk investasi pasif itu seperti kita bikin reksadana atau ETF ya. Dan indeks ini juga merupakan benchmark aktif. Jadi misalkan JII 30 berbanding dengan market IHSG secara general gitu. Terus indeks ini juga berfungsi sebagai proxy dalam mengukur atau membuat model return, pengembalian investasi atau return gitu. Kemudian resiko sistematis dan kinerjanya juga disesuaikan sama resiko terkait. Sama ya indeks ini juga bisa jadi proxy untuk kelas aset gitu. Oke deh. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kan saat ini sudah ada 38 indeks ya yang ada di bursa ini. Ya. Nah, lalu gimana nih, Bu, klasifikasi indeks-indeks tersebut? Oke, ini ya cukup complicated kalau kita bahas semua. Tapi basically indeks ini terbagi dalam indeks headline dan indeks sektor. Yang dimaksud indeks headline itu apa? Ada 4 subkualifikasinya, yaitu yang pertama komposit. Yang komposit ini seperti IHSG, merupakan itu indeks harga saham gabungan yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar modal Indonesia secara keseluruhan, in general, gitu ya. Kemudian dibagi lagi ada dalam beberapa papan atau board, gitu. Ada papan utama atau papan perdagangan, gitu. Dan yang ketiga juga indeks headline ini mengkualifikasikan dalam sisi likuiditas. Dan yang keempat ada juga yang namanya liquidity co-branding. Ini mengklasifikasikan indeks liquidity yang bekerja sama dengan pihak lain. Nah, kemudian kalau yang namanya indeks sektoral itu, nah ini ada 11 sektor ya. BEI mengelompokkan klasifikasinya emiten-emiten tersebut dalam 11 sektor. Kemudian juga ada yang namanya investable sector. Ini merupakan subkualifikasi yang melakukan indeks berdasarkan subsektor dari industri tertentu. Oke. Berarti artinya indeks saham syariah ini masuk ke dalam klasifikasi tematik ya, Bu Liza? Iya, kalau tematik itu sendiri, contohnya ada lagi yang lain seperti ini. ESG. Nah, kita ada indeks yang mengkhususkan pada emiten-emiten yang taat pada aspek ESG. ESG itu apa? Environmental, social, and governance. Oke. Ini topik ESG ini belakangan ini mulai ramai digaungkan ya. Jadi banyak perusahaan yang mulai mengedepankan pemeliharaan lingkungan, kemudian green energy gitu, renewable energy, pokoknya istilahnya membuat polusi seminimum mungkin gitu. Nah, faktor ini sekarang sangat diperhitungkan gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya syariah. Inilah yang termasuk di mana JI 30 termasuk di dalamnya gitu. Terus ada yang lain-lain juga yang dari tema-tematik tersebut.
Wah, menarik nih. Oke, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu, Aping mau mengingatkan dulu nih ke ke sobat pasar modal syariah semua, kalau sobat punya pertanyaan, boleh aja nih langsung komen dan atau langsung aja di question box, mumpung lagi ada Bu Liza nih di sini. Jadi kalau misalkan memang mau tanya-tanya apalagi perihal soal teknikal ya, Bu ya, boleh langsung aja nanti akan kita bahas di akhir sesi live nih, sobat semua. Nah, oke deh kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu Liza. Nah, kan seperti yang kita ketahui nih ya Bu, bahwa indeks syariah pertama yang ada di Indonesia ya adalah JII ini gitu ya. Mungkin Bu Liza bisa menjelaskan nih bagaimana sih Bu kondisi indeks JII secara teknikal saat ini? Oke, JII 30. Oke, indeks JII saat ini penutupan per tanggal 16 Juli ini kalau nggak salah berada di angka 550,78 ya. Correct me if I'm wrong, Miss Apin. Oke, well seperti juga sama dengan indeks IHSG pada umumnya. Sekarang ini masih dalam trend sideways ya. Dalam tenggang waktu yang lebih rentang waktu atau time frame yang lebih panjang alias midterm dari awal tahun, sebenarnya kita masih menjalani tren turun ya, which is pretty normal, sama juga dengan apa yang dialami oleh IHSG gitu. Nah, oke, sebentar. Dalam 2 bulan terakhir ini kita masih dalam situasi sideways. Sebenarnya saya yakin we're trying to make a bottoming gitu ya. Kita mencoba berusaha membuat suatu bottom. Nah, kita baru akan kurang lebih bisa lewat dari tren turun ini kalau sudah ada tanda-tanda yang lebih meyakinkan kalau indeks JI ini bisa tembus resisten ke atas angka 560 ya. Sekarang berada di 550. Jadi kita perlu berangkat ke atas angka 560. Dari sisi indikator sendiri, RSI secara teknikal mulai sebenarnya menunjukkan bahwa momentum pembelian ini mulai menguat gitu ya. Jadi klop juga dengan apa yang saya baca di IHSG atau di LQ45 pada khususnya, di mana konstituen JII 30 ini juga kurang lebih sama-sama sama-sama bobotnya gitu ya dengan IHSG atau LQ45, kecuali mungkin nggak ada bank konvensional ya itu beda. Dan dalam situasi sekarang ini yang best advice yang bisa saya berikan mungkin mulai bisa kita positioning yang sedikit lebih banyak daripada kemarin-kemarin gitu. Apalagi di penghujung minggu ini saya cukup happy dengan IHSG in general itu masih bisa ditutup di atas level 6.000. Mudah-mudahan minggu depan market juga masih punya kekuatan untuk naik gitu ya. Dan bisa untuk indeks JI pada khususnya bisa melewati level 50 tersebut gitu. Dan jika itu terjadi, buat IHSG level resisten pentingnya ada di angka 6115. Nah, kalau kedua resisten ini bisa ditembus secara sinkron gitu, nah itu mungkin saatnya untuk kita bisa average up gitu ya. Jadi akan ada optimisme yang lebih besar gitu bahwa penguatan ini atau tren turun ini akan bisa diakhiri. Tapi memang harus diakui beberapa hari belakangan ini kan, apalagi minggu ini ya, kita cukup volatile di mana masalah COVID ini juga masih kental menghantui. Betul. Gitu. Setiap hari kita bikin daily cases itu angkanya selalu breaking record gitu ya. Itu memang suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan kita juga menunggu sebenarnya ketegasan pemerintah mengenai apakah PPKM darurat ini akan dilanjutkan atau tidak gitu. Karena I believe sih itu akan bikin impact yang signifikan gitu terhadap kemana arah indeks IHSG dan JII atau indeks lainnya akan bergerak minggu depan gitu. But yeah, I'm pretty hopeful. Kalau secara teknikal safe enough to say ya minggu ini kita lumayan safe lah gitu.
seenggaknya tidak terbayang bahwa minggu depan akan maksudnya belum terbayang minggu depan akan jatuh ke bawah support gitu ya. We're still pretty hopeful. Oke deh, baik. Lalu nih Bu, apa saja sih saham JII yang sedang uptrend dan downtrend nih Bu saat ini? Oke, kalau boleh saya kasih ide untuk minggu depan ya. Nah, Telkom ini menarik, penutupan di 3170 ya hari ini, benar kan? Ya. Oke, finally, walaupun masih di bawah level previous high kemarin 3190, tapi secara resisten dia sudah naik, sudah bisa tembus ke atas MA20 ya. Dan I hope minggu depan selepas dia bisa tembus 3200, maka Telkom akan bisa melaju ke 3250 tidaknya gitu ya. Atau the good news is kalau dia bisa tembus 3200, maka ini pola reversal double bottomnya confirm dan dia akan punya potensi menuju ke 3400. Nah, itu akan bagus sekali ya. Kemudian dari sisi banking mungkin bukan yang konvensional tapi yang syariah yaitu BRIS. Tadi saya lihat juga udah mulai ada pergerakan. Kalau BRIS ini bisa tembus 2.500 minggu depan, I believe dia masih ada potensi menuju 2.800 ya. Nah, jadi teman-teman atau sohib-sohib syariah bisa average up di atas 2.500 gitu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin ada ide dari teman-teman yang mengikuti. Mungkin kita Boleh bisa nih baca. kalau ada ide. Kalau ada ide boleh nih langsung komen aja nih. Masih sepi nih Bu soalnya. Oke deh, kalau gitu kita langsung lanjut aja nih Bu ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nah, kalau misalkan mengenai support dan resistensi dalam pergerakan harga saham syariah di JI ini gimana nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan nih Bu Liza. Oke, kalau yang tadi ya, yang tadi kita bahas itu indeks JI-nya in general Yep. dulu indeksnya. Kalau supportnya ada di angka 548 gitu. Penutupan hari ini 550. Yes. Oke, 548 supportnya agak dekat karena baru hari ini lagi kita berhasil melewati resisten MA10 dan 20-nya. Dan I'm pretty hopeful untuk minggu depan dia bisa lewat angka resisten 560. Maka akan bisa terus jalan menuju apa ini 570 sampai 580-an gitu ya. Nah, kemudian tadi sahamnya Telkom dan apa lagi? Telkom 3000 supportnya. Oke, supportnya semoga Telkom tidak jatuh lagi ke bawah 3140, sorry. Dan tadi clue kita untuk average up ada di atas 3200, resistennya 3250 ya. Nanti kalau 3250-nya udah lewat, kita akan punya lebih banyak chance menuju 3400. Dan tadi BRIS, mungkin selain BRIS ada saham bank apa lagi yang saya lihat? Ya, BRIS supportnya ada di sekitar angka 2350 dan nanti tadi clue-nya saya bilang ada di angka 2500. Selepas itu breakout maka mungkin target di 2750 bisa tercapai. Selain itu BTPS. Oke, mari kita lihat BTPS. BTPS sementara ini masih agak struggling ya. Masih agak struggling untuk melewati resisten pertama. Persis di high hari ini 2640. Sayangnya hari ini belum bisa ditutup di atas itu, kembali dipukul mundur, tapi candle-nya jadi doji. Nah, doji itu apa artinya? Itu semacam candle yang mengindikasikan trend reversal ya. Jadi kalau besok ini BTPS dikonfirmasi oleh candle hijau alias ada kenaikan harga, and hopefully dia bisa naik di atas 2640, nah itu akan bagus sekali karena BTPS bisa berpotensi menuju 2700. And then kalau itu tembus baru targetnya 2860 dan 2860 sampai 3000. Angka bulat itu sendiri mungkin akan jadi resisten psikologis up to 3030.
Oke Ya, deh, wah menarik nih Sobat Pasar Pada Ceria semua. Udah mulai banyak juga nih Bu yang mulai nanya. Tapi nanti kita kita hold dulu. Nanti kita apa namanya akan kita bacakan setelah pertanyaan dari sini kita habis ya Sob. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Sobat. Kira-kira fenomena sell on my and go away ini mempengaruhi saham-saham JI nggak sih Bu? Sell on May and go away. Sebenarnya, oke, ada filosofi tersendiri yang mendasari kenapa phrase itu terjadi gitu ya. Bukan something yang nggak ada isinya, tapi melainkan secara ilmiah pada bulan Mei itu historically atau biasanya itu terjadi pembagian dividen. Nah, ketika dividen itu didapatkan, maka terjadi capital outflow, capital flight gitu. Nah, itulah kenapa yang mendasari ketika terjadi capital outflow maka otomatis harga saham turun gitu. So ya itu adalah reason ilmiah di balik phrase sell in May and go away. Kalau kita bicara mengenai kondisi market per Mei kemarin, well ya buat saya sih setiap tahunnya sell in May and go away itu tergantung bagaimana kondisi market tersebut pada saat itu gitu ya. Mei kita sebenarnya sudah mencapai bottom ya, dan pada di pertengahan Mei kita sempat rebound itu dari level terendahnya JII di 540 sempat rebound loh sampai ke 580-an gitu. Dan indeks komposit kita sendiri IHSG pada bulan Mei masih cukup volatile, tapi dari terendahnya angka sekitar 5.750, level 5.750 loh, kita sempat balik lagi pada bulan Mei, itu kita bangkit juga pada pertengahan belakang Mei itu, dari tengah bulan sampai akhir Mei, kita sempat bangkit sampai ke atas 6.100 lagi. Jadi tidak melulu menurut saya kalau sell in May and go away itu harus diterapkan. Ya intinya ada hal-hal ilmiah yang mendasari dan juga tergantung bagaimana kondisi market makro dan regional pada saat itu. Oke deh nih. Nah, saat ini nih Bu, sektor apa aja nih Bu yang termaksud ke dalam konstituen indeks JII dan bagaimana bobot dari masing-masing sektor tersebut nih Bu? Oke, dominasi sektor pada JII ini ada pada sektor consumer goods, telco, kemudian industri dasar itu masih mendominasi ya. Selain itu ada pertambangan, healthcare. Nah, healthcare ini menarik mungkin untuk kita bahas nanti karena situasinya ya dimulai ya kita masih berjuang melawan COVID ini dan Betul. um, percaya atau tidak ternyata di balik kondisi yang lagi memprihatinkan ini emiten rumah sakit ternyata mampu membukukan kenaikan keuntungan yang sangat lumayan gitu as per kuartal pertama tahun ini dibanding tahun 2020 gitu ya. Kemudian juga infrastruktur, media, perbankan syariah dan properti masuk ke dalam konstituen indeks DI. Kalau yang mendominasi tadi ada consumer goods, telco dan industri dasar. Oke, ada 3 berarti ya Bu yang apa namanya yang Mendominasi. lagi iya betul mendominasi. Nah, oke nih Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan nih Bu ada sobat pasar modal syariah gitu, yang dia tuh baru mau invest di saham-saham JI ini, kira-kira apa aja nih Bu hal-hal penting hal penting pada analisis teknikal yang perlu dipelajari oleh pemula nih Bu Liza? Oke, kalau untuk dari analisa teknikal karena saya jujur aja aliran saya klasik gitu ya. I mean saya banyak memperhatikan support dan resistance gitu karena menurut kita menurut chartis gitu dengan aliran seperti saya hierarki yang utama itu adalah pergerakan harga, sedangkan indikator atau tools itu fungsinya hanya mendukung aja. Nah, well mungkin karena di zaman yang mungkin udah instan juga gitu ya, udah mulai banyak nih tools yang bisa membantu kita untuk menganalisa chart secara lebih cepat. Gitu.
Tapi however, akarnya itu berasal dari technical analysis prinsip, itu bagaimana kita bisa mencari area support dan resistance itu. Bisa dengan tarik garis, bisa dengan mempelajari pattern, bisa dengan ada yang namanya, kalau orang lain mungkin ada yang pakai box ya. Nah, terus menggunakan indikatornya juga yang nggak gitu jelibet-jelibet banget gitu. Seperti moving average. Nah, moving average ini bisa saya sarankan nih buat para newbie. Jadi, this is very easy. Kalau di aplikasi online trading dari masing-masing sekuritas kan sekarang udah komplit dengan chart gitu ya. Nah, itu sangat gampang sekali. Rekan-rekan bisa tambahkan saja moving average MA10, MA20, dan MA50. Nah, pasang itu 3 aja, maka akan bisa melihat tren harga itu kemana gitu. Jadi kalau harga yang trennya bagus, biasanya dia ada di atas MA10. Sedangkan kalau harga yang trennya jelek alias downtrend, dia bergerak di bawah MA10. Nah, itu bisa jadi acuan buat teman-teman trading jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kemudian juga nggak ada salahnya untuk kita tarik garis sedikit gitu. Mungkin bisa ikuti pelatihan sederhana gitu dari Hemat Putih Sekuritas. Kalau misalkan kita lagi ada kelas analisa teknikal klasik, basic gitu, sohib syariah bisa ikutan. Di situ akan kita ajarkan gimana sih cara memetakan support dan resisten dengan analisa teknikal klasik secara simpel. Oke deh, baik. Nah, kalau misalkan gimana nih Bu kalau performa JII terhadap pergerakan indeks ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia sendiri. Nah, itu gimana tuh Bu? Oke, ISSI kebetulan year to date cuma turun 1,9% ya, karena konstituennya ini lebih banyak. Jadi diversifikasinya bisa terjaga gitu. Kalau JII dan JII 70 masing-masing ini turunnya cukup dalam, 12-13% year to date. Mengikuti juga penurunan LQ45 yang lebih dari 10%. Ya, faktor penyebab utamanya itu adalah strategi para fund manager yang cenderung menjadikan saham-saham blue chips sebagai sasaran jual. Karena ini ada sistem pembobotan indeks yang berubah gitu ya, yang akan berlaku bulan Oktober mendatang. Itu jadi mengharuskan bahwa konstituen indeks itu adalah berdasarkan free float yang lebih besar, bukan lagi market cap gitu. Nah, ini lumayan membuat pergeseran struktur pada komponen masing-masing indeks gitu. Dan kemudian juga mungkin ada persiapan dana atau kas untuk menyambut IPO Bukalapak dan GoTo pada kuartal pada bulan Oktober kalau nggak salah. Bulan Oktober mendatang gitu. Untuk Oktober apa November ya, kira-kira tanggal bulan segitu deh. Nah, ini juga diharapkan IPO yang cukup besar, market cap-nya di masa depan akan lumayan bisa jadi index mover. Oke deh, baik. Nah, misalkan nih Bu, ketika terbit JII periode Desember pada tahun 2020 sampai dengan Mei 2021 ini, kan ada 5 emiten ya yang keluar dari JII ini ya Bu. Di antara 5 emiten tersebut ada yang merupakan BUMN dan ada juga yang merupakan emiten big cap ya. Nah, bagaimana nih Bu dampaknya terhadap JII itu sendiri Bu? Oke, memang wajar terjadi rebalancing namanya pada konstituen indeks itu setiap 6 bulan sekali ya. Nggak cuma JI aja, indeks-indeks lain juga diberlakukan sedemikian. Itu wajar karena Dewan Komite itu menilai apakah konstituen tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Kalau enggak, kita tendang keluar ya dong. Dan kita masukin lagi emiten lain yang dirasa lebih pantas atau layak gitu. Jadi kalau misalkan kemarin untuk sampai Desember sampai Mei, oke. Ada 5 emiten yang ketendang keluar, itu nggak terlalu signifikan dampaknya karena dengan demikian otomatis ada pengganti 5 lain yang dirasa juga cukup baik performance-nya gitu, cukup layak untuk menggantikan.
dan Oh, diharapkan juga akan lebih punya performance lebih baik ke depannya, jadi bisa membuat indeks JI ini beat the market. oke deh. Kemudian nih Bu, sentimen apa aja nih Bu yang mempengaruhi JI baik jangka pendek maupun jangka panjang? Sentimen market pada umumnya tuh sih sama aja ya. Mm-mm. Ini lebih kepada strategi fund manager yang cenderung masih berpegang pada saham-saham blue chips sebagai ini masih agak mengalami tekanan jual gitu, kemudian sambil yang masalah penerapan bobot indeks baru itu yang mana harus lebih fokus pada emiten yang free float-nya lebih besar. Gitu. Kemudian ya masih sama juga sentimennya dengan saham-saham teknologi yang mau IPO seperti Bukalapak dan GoTo. Terus kemudian tadi juga saya baca Traveloka sama JNT Express ini juga mau ikutan. Jadi semakin banyak saham-saham teknologi yang IPO ke kita, which is sebenarnya ini momen yang ditunggu-tunggu gitu ya. Sudah dari tahun 2020 banyak capital flight, capital flight alias outflow gitu. Artinya selainnya juga karena deraan COVID juga karena memang market kita ini kurang bersaing, tapi dengan masuknya IPO seperti saham Bukalapak dan GoTo dan saya baca tadi barusan Traveloka dan NJNT Express itu, ini mudah-mudahan akan membuat dana asing bisa kembali masuk lagi ke kita gitu. Tentu dengan syarat kita masih monitor ketat nih bagaimana perkembangan penanganan COVID di negara kita gitu ya. Semoga kita tidak lagi keep breaking record every day gitu. Cukup memprihatinkan juga, apalagi keadaan di lapangan di mana kelangkaan obat dan oksigen dan rumah sakit ini malah menjadi beban tambahan gitu ya. So I hope pemerintah in overall bisa mengatasi kondisi ini. Ya sehingga bisa bikin kita lebih optimis untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini, di mana sekarang kita udah jadi pesimis ya, udah banyak yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021. BI terakhir turunin menjadi 3,8 yang tadinya ada di range 4,1 sampai 5,1%. Kemudian banyak lembaga asing juga udah mulai turunin kita, dan sedihnya kita tuh jadi juga turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah rendah gitu di negara ASEAN, sama dengan Myanmar yang padahal tadinya kita sudah bisa mendapat investment grade gitu ya. Jadi sayang sekali, tapi itu terjadi global, so we have to live with it dan berusaha secepatnya semoga keadaan ini bisa Segera membaik. teratasi. Betul, amin, amin. Nah, terus nih Bu, gimana sih prediksi kinerja dari JI ini di periode selanjutnya nih setelah terbitnya daftar efek syariah terbaru, yaitu pada periode 1 tahun 2021 ini nih Bu? Semester 2, kita sekarang ada di bulan Juli, berarti baru awal-awal semester 2. Sampai semester 3 ini, kuartal 3, terus terang masih penuh tantangan. Sebenarnya bulan Juni kemarin kan baru ada data ekspor kita baru keluar Juni kemarin, which is above expectation sebenarnya. Ekspor itu mengalami kenaikan 50% ya, didominasi oleh sektor non migas juga dan pertambangan ya, harga komoditas itu pada naik. Tapi karena berlakunya PPKM darurat ini kembali memupuskan harapan gitu istilahnya. I don't know apakah bulan Juli ini rapot kita kembali bisa oke atau enggak, di mana ya proyeksi pertumbuhan ekonomi aja udah mulai diturunin sekarang gitu kan ya. Jadi ya kita obviously masih banyak tantangan ke depannya, tapi di satu sisi dengan
adanya IPO saham teknologi ini lumayan memberikan angin segar ke market gitu, dan hopefully pelan-pelan penanganan COVID ini bisa terlihat lebih optimis gitu ya. Uh, uh, ada beberapa sektor juga yang mungkin masih bisa diuntungkan, dan memberikan apa ya, secercah harapan gitu. Seperti belum lama ini Ibu Menkeu Sri Mulyani membebaskan bea impor untuk alat-alat kesehatan gitu ya. Mungkin itu akan menjadi suatu kelegaan tersendiri. Ya, in general memang tren sideways ini belum terpecahkan. Kita masih punya sedikit kekhawatiran atau ancaman gitu bahwa tren ini masih bisa berubah menjadi lebih buruk gitu. Untuk strategi tradingnya, kita masih menyarankan untuk tidak terlalu agresif gitu. Kalau mau average up, kita harus perhatikan level resisten dari saham-saham yang kita bidik, dan juga indeks in general. Kita mesti monitor. Oke deh, baik. Wah, menarik nih, Bu. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari Aping dan dari Pasar Modal Syariah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan Sobat Pasar Modal Syariah. Nah, sementara itu kan untuk sektor yang bobotnya paling besar di JI periode ini yaitu basic material ya, Bu. Nah, gimana nih, Bu, prospeknya untuk tahun ini nih, Bu? Sorry, putus untuk tahun ini. Nah, untuk sektor yang bobotnya paling besar di JI periode ini yaitu basic material. Nah, bagaimana nih prospek untuk tahun ini nih, Bu? Oke. Basic material itu lebih ke mining atau enggak ya? Atau consumer? Soalnya dengan perubahan sektor ini aku jadi agak lupa dengan isinya. Commodities mungkin, basic material. Oke. Lebih ke mining ya. Oke, sebentar. Untuk ada beberapa emiten, beda-beda. Sentimennya beda-beda. Oke. Kalau misalkan kayak emiten emas, ini ada sentimen positif belakangan ini. Jadi seperti saham Antam, Inco, kemudian MDKA. Nah, ini lumayan menyimpan potensi gitu ya. Kalau untuk Antam, bisa kita lihat area untuk average up-nya atau breakout-nya itu ada di angka 2670. Kalau di atas 2.700 deh lebih amannya. Ini nih baru membuat Antam lebih punya potensi ke angka 2950 sampai 3.000. Gitu. Sedangkan kalau untuk Inco hati-hati ya, sohib-sohib ini mungkin di sekitar angka 5.600 ada resisten dari level tertinggi sebelumnya. Tapi kalau bisa tembus, kalau sentimennya masih oke, ya harus diakui secara jangka pendek dia uptrendnya lumayan sih, lumayan sehat. Selepas 5.600 infonya baru bisa jalan ke 6.000 gitu. Bahkan target berikut ada di angka 6.400. MDKA yang yang bersekitar di sektor gold ini. MDKA menarik untuk diadakan trading juga dengan memperhatikan supportnya. Jangan sampai, mudah-mudahan MDKA tidak tembus ke bawah 3.000 lagi. Apalagi kalau tembusnya ke bawah harga 2950. Nah, mungkin itu jadi nggak benar tren naiknya. Dan akan selama masih berada di atas 3.000, masih berpotensi untuk menuju ke 3.200 sampai 3.250. Nah, sedangkan kalau dari sisi emiten coal, batubara, ini mungkin tidak secerah emiten gold yang tadi saya sebutkan. Gitu. Ada wacana
atau sebenarnya sudah ada peta untuk PLN mulai menonaktifkan PLTU yang berbahan baku batu bara gitu. Tapi ini sih masih lama karena kayaknya rencananya baru akan dimulai dijalankan tahun 2025 up to 2056 dan jalannya juga bertahap gitu. PTBA sendiri hari ini menjumpai resisten di sekitar harga 2170. Amannya kalau dia sudah mampu breakout 2200 ya well mungkin akan ada technical rebound ke sekitar 2350 sampai 2400 gitu. Ya menurut manajemen PTBA sendiri minta dipertimbangkan lagi sih wacana itu untuk PLN yang akan menghentikan operasi PLTU batubara karena biar bagaimana bahan bakar fosil ini masih merupakan yang termurah gitu cost-nya dibanding yang lain-lain. Sementara kalau kita mau bikin PLTU dengan renewable energy itu cost-nya sangat besar. Jadi ya memang benar step-nya masih jauh, tapi kedepannya mungkin ini akan tapi PTBA sendiri bukankah dia juga udah mulai bikin proses gasifikasi ya dari batu bara itu. Jadi mungkin dia juga udah berpikir ke depan. Gas itu juga cukup irit loh dari sisi cost. Jadi ya mungkin memang udah ditinggalkan secara China. China sebagai penghasil dan konsumen terbesar batu bara juga udah mikir ke situ sih untuk mengurangi polusi. Jadi batu bara itu walaupun memang cost-nya paling murah, tapi juga bikin polusi paling besar gitu. Ya, hopefully intinya memang renewable energy ini adalah the future, tapi once again satu biaya R&D-nya besar dan belum tentu akan jadi dalam waktu dekat, masih perlu banyak modal dan penelitian dan ya pembangunan jelas pastinya. Oke deh kalau gitu. Nah, karena itu tadi pertanyaan terakhir nih Bu dari Aping dan Pasar Modal Syariah. Nah, sebelum kita jawabin pertanyaan nih, kita langsung aja ya ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pasar Modal Syariah. Nah, ini yang pertama ada dari Pak Andri Wicaksono nih Bu. Beliau menanyakan, Bu, performa JII terhadap IHSG seperti apa ya? Gitu. Gimana nih Bu Liza, boleh dijawab? JII terhadap IHSG tadi kalau nggak salah udah aku jelasin belum ya? Oke, sebentar. Mungkin ketinggalan kali Bu, baru join tadi. Oke, oh sebentar. JII terhadap IHSG. Kalau JII tadi saya bilang kan masing-masing turun, JII dan JII 70, kita ulang, masing-masing turun 12 sampai 13% year to date. Kalau dibandingin sama LQ45 ya mirip-mirip lah, LQ45 juga lebih dari 10%. Kalau IHSG sendiri coba IHSG year to date ya. Nggak apa-apa, kita hitung manual aja. Mungkin Eka bisa bantuin aku Kak. Per Januari itu IHSG dimulai di angka 6104. Sekarang kita ada di 6072. Ya, nggak kemana-mana ya. Jadi 6172 5%. Masih menang, masih penurunannya masih menang IHSG sih sedikit. Gitu. Tapi in overall nggak gitu signifikan karena kita nggak trading indeks pastinya gitu ya kecuali ya well kita pakai reksadana gitu. Menurut saya sih lebih menarik kalau kita fokus pada konstituen di dalam JI 30 karena ya dalam situasi sekarang ini diversifikasi itu memang perlu. Tapi kalau kita mau memaksimalkan profit, kita harus trading pada sektor-sektor yang masih punya kekuatan untuk survive di saat sekarang ini gitu. Ya contohnya healthcare tadi mungkin. Nah mungkin kalau kita lebih fokus ke situ, kita akan lebih bisa memaksimalkan cuan kita.
Oke. Nah, semoga Hmm. terjawab ya Pak Andri dengan jawaban dari Bu Lizanya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua nih Bu, dari Tempe Debi. Nah, dia nanya secara sektor dari JII yang paling menarik bakal naik lebih cepat sektor mana ya Bu Liza? Eh, sektor JII tadi apa aja ya yang dominasi itu? Healthcare, eh, sorry, consumer goods, telco sama industri dasar yang mendominasi. Oke, coba kita bedah satu-satu ya. Consumer goods, apakah masih profitable? Kalau kita bicara consumer goods ya ada pada saham Unilever, Indofood, ICBP, mereka semua relatively masih dalam tren turun gitu. Despite bahwa mereka adalah sektor yang defensif, tapi di satu sisi juga ternyata growth-nya mereka udah relatively tipis gitu ya. Dan apalagi sudah banyak pesaing saat ini gitu. Jadi mungkin consumer goods bisa kita tinggalkan dulu. Yang lagi hype sekarang ini paling um, kalau teknologi belum masuk ya telco, karena di apa dengan adanya ppkm darurat ini um, orang-orang masih disarankan untuk WFH gitu segala macam, jangan banyak keluyuran dulu ya. Again, sektor telco ini masih memegang peranan penting dalam aktivitas kita gitu ya. Telkom, kemudian Excel, Telkom lagi berusaha bangkit nih. Kita bisa perhatiin minggu depan ya. Kalau tembus 3.200, this will be good news untuk market secara keseluruhan karena dia membutuhkan. Kemudian Excel saya perlu dia untuk tembus resisten pertama di angka 2540. Nanti sesudah itu halaman berikut ada di 2600. Nah, kalau Excel bisa keluar dari situ akan lebih punya peluang menuju 2800-an. Kemudian ya healthcare. Healthcare ini eh, apa, masih bisa survive ya gitu di tengah situasi pandemi seperti ini. um, yang menjadi sorotan dua nih, KF sama INAF nih yang belakangan ini ya. KF secara jangka pendek mulai membentuk uptrend. Jadi kalau KF masih masih bisa terjaga supportnya di atas 3340 itu kita boleh buy on weakness di situ. Dan kalau tembus ke atas 3.600, nah ini jalan menuju 4.000 akan lebih lancar ya. Tapi KF dan INAF ini jujur aja uh, liquidity-nya agak kecil, market cap-nya kecil. Jadi mungkin kita tidak bisa trading banyak-banyak di situ. Saham rumah sakit juga menarik. Oke, yang lagi kenaikannya lumayan tinggi seperti Same. Nah, Same ini konsisten nih naiknya, even dari September tahun lalu ya. Uptrendnya masih oke, masih kencang. Ya, tapi jujur kenaikannya udah cukup kencang sih sebenarnya. Dari Juni kemarin dia berada di 450, sekarang udah 700. Anyway, kalau yang sudah punya masih boleh hold ya, let your profit run. Uh, Trailing stop pertama Anda ada di sekitar angka 670. Dan kalau misalkan ke bawah 650 itu mungkin udah saatnya untuk take profit sedikit-sedikit. Saham rumah sakit apalagi ya yang masih berpotensi. Nika, oke coba kita lihat Nika. Nah Nika ini minggu depan boleh kita pantau. Kalau tembus resisten ke atas 2.800, maka Mika berpotensi jalan menuju 2.900 sampai 2.950. Untuk time frame yang lebih besar, saya harap Mika masih punya potensi ke 3.000 sampai 3.100 sebenarnya ya. Tapi clue-nya ada di angka 2850 itu. Kalau tembus sekarang ini dia lagi konsolidasi, polanya flag namanya, kayak bendera gitu. Kalau tembus 2.800, nah itu menjadi trigger kita untuk average up alias tambah beli.
Oke deh, baik. Nah, nih Bu, kita ngejawabin satu pertanyaan lagi nih Bu, karena waktu kita terbatas. Mhm. Ini pertanyaan terakhir, ada dari Aditya Ramadan. Dia nanya, saat Mhm. kita menganalisis nih Bu, minimal perlu berapa indikator ya biar analisis kita tuh kuat gitu. Oke, kebanyakan indikator tidak menjamin analisis analisis kita kuat. Yang ada mungkin kita puyeng gitu ya. Jadi indikator itu jangan dipakai semua. Tadi saya saranin yang paling simple yang bisa kita pakai adalah MA moving average ya. Dan MA yang dipakai adalah MA 10, 20, 50. Kemudian indikator satu lagi yang saya biasa pakai itu relative strength index alias RSI. Jadi jangan pakai stokastik juga, jangan pakai MACD juga, RSI juga, yang ada kita puyeng karena basically mereka sama-sama aja gitu. Pick one yang menurut kamu bisa baca dengan jitu gitu. Buat saya RSI itu membantu banget gitu karena bukan cuma sekedar dia mengatakan di mana wilayah oversold dan overbought, tapi dia juga bilang dia juga bisa berperan sebagai leading indicator kalau ada positif dan negatif divergence. Nah, itu yang saya cari. Penerapannya persisnya bagaimana? Mungkin nanti kalau enak tirai sekuritas bikin kelas, analis teknikal basic atau simple, atau soal syariah bisa ikut. Nah, boleh. Atau langsung nih di-follow Instagramnya ya Bu, biar nggak ketinggalan. Oke deh, baik. Nah, sudah semua nih Bu, pertanyaannya terjawab oleh Bu Liza. Karena memang yang tadi Aping bilang sebelumnya, kita keterbatasan waktu juga. Karena Instagram kalau lewat dari waktunya dia suka mati sendiri Bu, gitu. Nah, sebelumnya, Abing mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Bu Liza dan juga HP Sekuritas sudah mau live bareng bersama Pasar Modal Syariah. Semoga ilmu yang sudah di-share oleh Bu Liza juga bermanfaat nih buat sobat-sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Nah, sebelum kita akhiri live hari ini nih Bu, mungkin Bu Liza ada closing statement nggak nih Bu untuk sobat Pasar Modal Syariah semua yang menonton sore hari ini? Ya, intinya thank you untuk perhatian teman-teman dan partisipasinya di IG Live kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolin ini berguna dalam membantu keputusan trading rekan-rekan atau sohib-sohib syariah ya. Happy trading intinya, semoga cuan dan sehat selalu. Amin. Oke deh, kalau gitu Aping izin untuk mengakhiri live hari ini ya Bu. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan di sana. Stay safe and stay healthy ya Bu Liza. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah menonton live sore hari ini. Mohon maaf kalau misalkan memang pertanyaan Sobat ada beberapa yang nggak bisa terjawab nih Sob. Nah, untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang tadi ketinggalan nonton live dari awal, nggak usah khawatir karena nanti kalian bisa nonton live ulangnya di IGTV-nya Instagram Pasar Modal Syariah ya. Nah, kalau gitu aku Aping izin pamit untuk live sore hari ini. Sampai ketemu di live minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.